Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sahabat TV One, pemirsa TV One yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai ketika kita hadir di kehidupan dunia ini sampai pada titik ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan sebuah nasihat yang merupakan nasihat salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, yang mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat kepada kita umat Rasulullah pada hari ini. Yang pertama adalah kata Utsman, ya, iman, tingginya iman pada hari ini adalah iman yang paling tinggi, yang paling luar biasa adalah ketika kamu mampu merasakan kehadiran Allah di hadapan kamu. Maka itu adalah tingginya iman seseorang ketika kita mampu menghadirkan Allah selalu, senantiasa, seakan-akan berada di hadapan kita. Tentunya ini sesuatu yang sangat sulit, ya. Akan tetapi saya kira tidak ada masalah kalau kita coba, kita berusaha untuk menghadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Tentunya kita akan sedikit demi sedikit kita akan merasakan hal itu, ya. Tapi sebagai gantinya bahwa ketika kita mampu menghadirkan Allah, bahkan ada namanya sifat muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita memiliki sifat ini, sudah menghadirkan sifat ini di dalam diri kita, maka yakin dan saya yakinnya segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan akan terkontrol, akan selalu jauh dari sesuatu yang dilaknat oleh Allah, selalu berada di jalan Allah. Kenapa? Kita selalu merasa berada di hadapan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika kemudian pergi untuk mengambil wudhu untuk sholat, maka kelihatan muka Ali bin Abi Thalib pucat, meretap panah, ya, kelihatan pucat mukanya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap bahwa saya akan menghadap Allah, Tuhan segala semesta alam. Loka siruntu fungala ta'ala, ya, sehingga mawiyata pana nasabak melo siruntu fungala ta'ala. Kalau sifat ini yang kita bisa miliki, insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik, yang selalu terjaga aktivitas kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 3 sifat kalau kita memelatih diri kita minimal
Ada 3. Yang pertama adalah alim, sifat mengetahui yang dimiliki oleh Allah. Ya. Kita harus belajar di situ bahwa Allah punya sifat alim. Bahwa berapapun pasir yang ada di lautan, berapapun jumlah pasir yang ada di sungai, Allah tahu. Ya. Apalagi yang kemudian berapapun burung-burung yang terbang di udara, daun-daun yang kemudian berguguran pada hari itu, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah Sami'un, Allah Maha mendengar. Berapa banyak orang di dunia ini dari berbagai belahan dunia, dia mengangkat tangannya senaya bermunajat kepada Allah, melodok kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan permohonan yang berbeda-beda. Tapi Allah Maha Sami'un, Allah tahu pasti dengan jelas apa yang kita minta. Sami'un, Allah Maha mendengar. Ya, kemudian Allah Maha Basir, yaitu Maha melihat. Ya, biasanya kita ketika kita berduaan, ya ayo kita ambil saja ini, ambil saja barang ini, toh tidak ada orang yang melihat kita. Ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana itu mulut kemudian dibungkam oleh Allah, ditutup oleh Allah. Tinggal apa? Tangan kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Bahkan di dalam kamar ketika kita berbuat maksiat, maka dinding-dinding kamar pun akan menjadi saksi kepada kita nanti di akhirat. Ya. Jangan beranggapan bahwa kita kan cuma berdua, tidak ada yang melihat kita. Ingat, ada bantal, ada dinding, ada air aqua yang akan menjadi saksi kepada kita bahwa kita sudah melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu, jauhilah sifat ini, maka kita harus belajar kalau kita memiliki sifat selalu mengadakan Allah setiap langkah kita, maka insya Allah akan terjaga kita punya langkah-langkah ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, puncak amal. Tadi puncaknya ilmu, puncaknya iman. Sekarang puncak amal itu adalah as-sholah, sholat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang sangat urgen di dalam agama kita. Bahkan pernah saya sebutkan, saya sampaikan bahwa amalan yang pertama dihisab nanti oleh Allah adalah sholat. Awwalu yuhazibuh bihi al-abadi yawmal qiyamah as-sholah. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena puncak daripada ilmu itu adalah sholat. Oleh karena itu jagalah sholat kita dengan baik, sedang sebaik-baiknya, supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Coba kita ingat, sholat, ada orang umpamanya dia berdekatan dengan masjid, bahkan bertetangga dengan masjid, akan tetapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya masuk di masjid. Ya. Dia tidak mampu dan seakan-akan tidak punya waktu untuk masuk menghadap Allah. Ya, apanya kira-kira apa yang terjadi pada orang ini? Tentu hatinya yang sakit. Ya, hatinya yang sakit. Karena kita lihat badannya, liu kesina watakalena, pa fitness, gym, setiap subuh lari-lari. Ya, Andrena luar biasa, nutrisinya luar biasa, tapi jasmaninya sehat, akan tetapi hatinya yang sakit. Ya. Oleh karena itu, untuk kemudian melakukan sholat itu, maka
kita harus memperbaiki hati kita. Dengan cara apa? Ya isilah dengan nutrisi-nutrisi keagamaan. Apa nutrisinya hati kita? Untuk kemudian bisa dengan tulus ikhlas melakukan sholat, maka perbaiki adalah hati kita dengan memberikan nutrisi yang cukup. Agar yang pertama adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Yang ketiga banyak-banyaklah mendengarkan ceramah-ceramah agama. Supaya kenapa? Supaya hati kita ini punya nutrisi, makanan nutrisi untuk mencukupi, supaya hati kita mudah menerima kebenaran, sehingga kita mudah untuk melangkahkan diri kita masuk di masjid. Untuk melakukan apa? Salat. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nasihat Utsman bin Affan bahwa segala sesuatu itu ada penyakitnya, dan penyakitnya agama adalah fitnah. Ya, coba lihat kita sekarang, luar biasa. Dengan gampangnya kita memfitnah orang, hanya men-share-share saja. Padahal kita juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan kalaupun itu benar, itu adalah ghibah untuk kita. Dan kalaupun itu salah, maka itu adalah fitnah untuk kita. Oleh karena itu jangan mudah menyebarkan sebuah aib yang kemudian kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jangan sampai itu menjadi dosa kepada kita dan kita tidak merasakan hal itu. Ya, ini adalah penyakit. Kita lihat di setiap masjid, kita lihat hampir beberapa persen, arti kalau umpamanya ada 10 masjid, mungkin sekitar 6 atau 7 masjid itu pasti ada masalahnya. Selalu ada masalahnya antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain cekcok. Ya, kemudian pengurus yang baik kemudian difitnah bahwa ini begini-begini, sehingga kemudian dia dilengsarkan. Ya, itulah penyakit agama, adalah fitnah. Inilah nasihat Utsman bin Affan kepada kita. Akan tetapi Utsman sendiri terbunuh karena fitnah. Karena fitnah. Ya, menurut riwayat bahwa ketika Utsman menjadi khalifah, ya, maka berdatanganlah orang-orang dari Mesir, ya, untuk mendemo Utsman. Ribuan orang dari Mesir, ya, mendemo Utsman, datang ke Madinah dan mendemo Utsman bin Affan. Ya, maka datanglah Ali bin Abi Thalib menghadapi pendemo ini. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa agamu cacangi Utsman. Apa yang kamu tidak suka dari Utsman, magimu demo Utsman. Maka orang ini berkata, yang pertama, Utsman itu sudah keluar dari sunnah, tidak melakukan sunnah, keluar dari sunnah. Ya, ini biasanya kita dengar, sedikit-sedikit tidak sunnah, sedikit-sedikit tidak sunnah. Kamu sunnah, saya sunnah, kamu tidak. Ini terjadi sekarang. Dulu juga seperti itu. Utsman tidak sunnah. Kata Ali bin Thalib, kenapa? Kenapa kamu katakan ini Utsman tidak sunnah, keluar dari sunnah? Katanya Utsman itu ketika dia berkunjung ke Mekah bersama Rasulullah dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengkasar salatnya, sedangkan Utsman tidak mengkasar. Berarti dia tidak melakukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ini satu. Yang kedua, Agapi mencecengi Utsman. Kata pendemo ini, Utsman itu menggemukkan sapi-sapinya dengan menggunakan fasilitas negara. Ya. Lalu apalagi yang ketiga, apa yang kamu tuntut? Agamu cecengi Utsman. Yang ketiga, ya dari itu Utsman itu pernah membakar Al-Quran. Bagaimana hukumnya membakar Al-Quran? Ya, ini tuntutannya.
Apalagi agak menceceng Utsman. Yang keempat, kata orang ini, salah satu pendemo ini, ya, apa katanya? Utsman itu ketika menjadi khalifah sekarang ini selalu banyak mengangkat saudara-saudaranya, keluarganya di daerah-daerah untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala-kepala pemimpin. Ya. Dan yang kelima yang kami tuntut adalah Utsman itu mengangkat pemimpin di daerah itu orang yang masih muda, padahal masih banyak orang yang sudah tua, yang sudah senior bisa melakukan hal itu. Artinya apa? Tidak menghargai senior. Ya, oke. Nah sekarang Ali bin Abi Thalib. Oke, sini. Aku kohe. Yang pertama tadi kamu mengatakan Utsman sudah meninggalkan sunnah, tidak sunnah. Karena persoalan tadi, kamu harus paham, harus bisa, harus kamu pahami bahwa itu Utsman ketika dia berkunjung ke Mekah. Kenapa dia tidak mengkasar salatnya? Nasabah Utsman menganggap dirinya bukan orang musafir. Bukan orang musafir. Tapi dia menganggap dirinya orang yang tidak musafir. Kenapa? Karena engkau mofa keluarga aku Mekah. Ada istrinya di Mekah, sehingga dia tidak menganggap dirinya musafir dan tidak mengkasar salatnya. Sedangkan Rasul tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kau katakan tadi bahwa Utsman bin Affan itu membakar Al-Quran. Kamu harus paham bahwa Al-Quran yang dibakar oleh Utsman itu, Yerona Tulude Utsman, itu adalah Al-Quran yang diperselisihkan. Di mana banyak dari daerah-daerah penghafal Al-Quran yang notabene-nya berbeda cara membacanya. Maka dipanggillah sahabat-sahabat, penghafal-penghafal Al-Quran, kemudian dirapatkan mana bacaan yang benar. Maka dikumpulkanlah ini bacaan yang benar, maka bacaan yang diperselisihkan itulah yang dibakar oleh Utsman bin Affan untuk supaya tidak terjadi perselisihan. Dena nasasa tahu dena nasasa masyarakat gara-gara bacaan Al-Quran. Ini. Kemudian yang kamu katakan tadi, Utsman menggemukkan safinya dengan menggunakan fasilitas negara. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, ya, demi Allah, bahwa Utsman segala hasil daripada ternak-ternaknya itu, sapi-sapinya itu, ya, ternak-ternaknya itu dimasukkan, seluruh hasilnya dimasukkan di dalam Baitul Mal umat Islam untuk dipakai oleh negara. Kemudian yang keempat, kenapa Utsman mengangkat saudara-saudaranya? Bukankah itu disebut dengan KKN? Kalau bahasa sekarang, ya ada namanya KKN. Ya, dia senantiasa memilih saudara-saudaranya untuk menjadi pemimpin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bukankah Rasulullah ketika dia memimpin Madinah, dia juga memilih saudara-saudaranya dari Arab Quraisy? Yang penting dia mampu. Penting dia mampu, tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, kenapa Utsman dianggap dan didemo oleh orang-orang ini? Yang terakhir tuntutannya adalah Utsman mengangkat pemuda-pemuda yang masih muda. Padahal ada senior-senior, ada Abu Bakar, ya, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Khalid bin Walid. Tapi kenapa dia ini? Apa kata sahabat ini? Bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, kamu harus tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengangkat panglima perang, yaitu anak muda yang berumur 17 tahun, 10 itu tahun umurnya, yaitu Usama bin Zaid. Kenapa Nabi? Itulah sunnahnya Nabi, yaitu ingin membuat regenerasi. Sama dengan yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa bukan dia yang disuting umpamanya? Kenapa bukan dia yang dipanggil? Padahal dia senior dan sebagainya.
Kenapa bukan Prof. Quraish Shihab yang dipanggil umpamanya? Kenapa bukan Prof. Nasar yang dipanggil umpamanya? Itu kan perlu ada regenerasi. Perlu ada regenerasi berkelanjutan, itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Maka pulanglah pendemo ini, kemudian orang munafik bermain. Dia kirim surat dan didapatkan surat itu oleh orang munafik, oleh orang-orang pendemo, bahwa ketika sampai pendemo ini ke tempatnya masing-masing, maka bunuhlah pemimpin-pemimpinnya. Kemudian kembali pendemo pulang membunuh Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, nasihat Utsman bin Affan adalah ketika kita kikir untuk beramal di dunia ini untuk akhirat kita, maka yakin dan percaya kita akan mengalami penderitaan yang berkelanjutan, penderitaan yang cukup berat, yaitu mulai dari alam barzah sampai ke yaumul akhir kita akan menderita. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, maka berdasar dari nasihat Utsman bin Affan ini, sudah seyogyanya kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah untuk senantiasa menerima ataupun mempelajari, kalau bisa kita memiliki, mengimplementasikan nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Itu yang pertama adalah nikmat yang paling terbaik atau iman yang paling tinggi adalah ketika kita mampu melihat, merasakan Allah berada di hadapan kita. Yang kedua adalah amal yang paling tinggi, yaitu salat. Dan yang ketiga adalah bahwa ketika kita punya amalan-amalan yang baik, sudah semestinya kita mengingat mati. Karena kapan kita tidak seperti itu, maka kita akan menderita selama-lamanya. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya dan kita bisa mengambil sebuah hikmah dari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan sebagai sebuah nasihat untuk kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufik wassa'adah. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.